Halo, ini dia trik dan tips memilih font yang pas untuk komunikasi visual yang efektif. Oke, mari kita lihat di sini udah ada desain surat. Bayangin kalian dapat cetakan surat dari yang tersayang dan tiba-tiba berhenti karena font yang dipakai bikin pusing kayak contoh surat di samping ini. Yang tadinya mau jadi obat kangen malah kesel. Nih, lebih jelasnya ini dia. Pusing nyawa bacanya. Oke, langsung aja, ini cara memilih font yang tepat. Yang pertama, tentukan tujuan komunikasi. Kedua, pertimbangkan kepuasan merek. Ketiga, konsistensi. 4, pertimbangkan keterbacaan. 5, uji coba. Dan 6, pertimbangkan target audiens. Kita bahas satu-satu. Tujuan komunikasi. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan melalui desain kamu? Tentukan dulu apakah kamu ingin memberikan kesan formal, santai, modern, atau klasik. Jadi tujuan kita membuat desain itu untuk apa gitu. Itu harus ditentukan dulu. Kemudian yang kedua ada kepuasan merek. Jika desain kamu untuk merek tertentu, pastiin font yang kamu pilih itu sesuai dengan identitas merek tersebut. Misalnya, jualan desain undangan pernikahan. Nah, ketika klien minta kamu bikin undangan pernikahan yang mewah, yang elegan, jangan sampai kamu pakai font yang lucu. Jangan sampai kamu pakai font yang nggak sesuai dengan tema yang diminta oleh klien gitu. Ketiga, konsistensi. Jika kamu menggunakan lebih dari satu font dalam desain kamu, pastiin kombinasinya itu konsisten dan saling melengkapi. Caranya dengan memilih font yang berbeda tapi tetap serasi untuk judul, teks, dan teks tambahannya. Perlu diketahui bahwa dalam satu desain itu minimal satu jenis font dan maksimal adalah 3 jenis font. Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan dalam satu desain ada lebih dari 3 font, tapi itu jarang. Jadi kita pakai yang umum aja, minimal 1 jenis dan maksimal 3 jenis. Keempat, ada keterbacaan. Artinya, pastiin font yang kamu pilih adalah font yang mudah dibaca, terutama kalau mau dipakai untuk tulisan yang panjang. Kayak contohnya di slide 1 tadi ada surat, nah itu kan tulisan panjang. Nah, kita sebaiknya memilih font yang mudah dibaca. Meskipun tadi yang dia pilih adalah font tulisan tangan, hanya saja itu tidak terbaca dengan baik sehingga tujuan dari dibuatnya surat tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada audiens. Begitu. Selanjutnya ada uji coba. Sebelum mengambil keputusan akhir itu adalah font yang benar-benar kalian mau pilih, dicoba dulu font yang dipilih itu dalam konteks desain kalian. Dan perhatikan bagaimana font tersebut terlihat pada berbagai ukuran dan dalam berbagai format. Contohnya, kalian pilih satu font, kemudian kalian coba deh kalau dijadiin tebel kayak gimana, dijadiin miring, di garis bawah, terus dijadikan kapital semua. Nah, itu dicoba aja semuanya sampai kita menemukan benar-benar pas. Oh, ini udah pas nih, aku pilih yang ini aja gitu. Yang keenam ada target audiens. Pikirkan juga siapa yang akan melihat desain kamu. Kemudian apakah target audiensmu itu lebih muda dan lebih terbiasa dengan gaya modern, atau lebih tua dan lebih menghargai kesan klasik. Nah, itu kita harus pertimbangkan benar-benar sebelum kita membuat desain. Jadi nanti maksud dan tujuan dari desain yang kita buat akan sampai kepada audiens, begitu. Ini adalah salah satu contoh desain yang meliputi aspek-aspek penggunaan font yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Tujuan komunikasinya mengiklankan sel produk tersebut. Kemudian kepuasan merek juga sesuai, keterbacaan oke, konsistensinya juga ada ya. Uji coba di sini mereka udah menggunakan font yang cocok. Target audiensnya jelas ya, penggemar fashion modern. Lalu ada tambahan kontras warna. Usahakan antara warna font dan warna background ini kontras sehingga tulisan mudah dibaca. Lanjut kita masuk ke jenis-jenis font dalam desain. Yang pertama ada serif. Serif ini punya garis kecil di ujung hurufnya atau kayak ekor gitu kan, dan bagus untuk teks panjang. Contohnya, ini kita sering banget pakai nih Times New Roman. Kemudian ada Libra Baskerville, kemudian Droid serif. Nah, yang kedua ada sans serif. Ini lebih simple dan modern, cocok untuk presentasi dan desain digital. Ada Arial, Roboto, Glacial. Kemudian yang ketiga ada script. Script ini mirip tulisan tangan. Nah, ini nanti akan terbagi dalam beberapa macam. Ini pas banget untuk desain yang pengen tampil personal atau artistik. Contohnya kayak Good Vibes, Pacifico, Shadows into Light. Nah, yang keempat ada display. Display ini biasanya digunakan untuk judul atau elemen yang pengen kita tonjolin karena bentuknya tuh unik dan menarik perhatian. Biasanya dia itu tebel-tebel gitu.
Ada DM Serif Display, ada Chang5, ada Norwestar, dan banyak banget lagi yang lainnya. Kalau di Canva lebih gampang lagi karena dia udah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Ada handwriting, corporate, display, headings, paragraph, sans serif, serif, dan banyak banget komik, dan itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di Canva itu malah lebih gampang lagi kan, karena dia udah terbagi menjadi beberapa jenis. Kita tinggal menyesuaikan aja dengan tema desain yang kita bikin gitu. Lanjut ke padu padan font. Banyak yang bingung gimana sih cara memadu padankan font A cocoknya dengan yang mana ya, font B cocoknya dengan yang mana ya. Nah, ini ada beberapa website yang bisa kalian pakai untuk referensi. Ada Adobe Fonts, ada Google Fonts, ada HubSpot, ada Design School, terus ada Canvas Font Combination. Nah, yang paling sering jadi acuan dan yang termudah menurutku adalah dari websitenya Canva. Karena kan memang udah didesain dengan sedemikian rupa agar mudah dipelajari gitu kan. Nah, bentuk websitenya tuh kayak gini. Di salah satu artikelnya ini ada beberapa contoh kombinasi yang aku rangkum dari websitenya Canva. Yang pertama ada Lex Spartan, dipadu-padankan dengan LibreBasker Flow. Nah, ini cocok untuk desain publikasi, seperti katalog juga cocok nih. Biasanya katalog IKEA kalau pernah lihat, nah kayak gini modelnya. Kemudian ada Julius Sanzwan sama Archivo Nero. Ini cocok untuk resume, untuk dokumen gitu. Ada juga kombinasi Archivo Black dan Archivo Nero. Ini cocok untuk sans sporty gitu. Jenis hurufnya ini tebal dan bulat dipadukan dengan gaya yang lebih ringan. Sama-sama Archivo tapi satunya bold, tebal, satunya ringan gitu. Selanjutnya ada LibreBasker Flow. Pun jangan takut untuk menggunakan satu jenis huruf di desain kalian. Seperti yang udah aku sebutin dari awal, dalam satu desain minimal satu jenis huruf. Dan jenis huruf ini adalah serif klasik yang diaplikasikan dengan indah sebagai header dan body copy yang mudah dibaca. Tuh, meskipun dia cuma satu huruf, tapi dia benar-benar cocok gitu sama desainnya. Kemudian ada Laura, ini juga satu huruf. Laura ini modelnya menawan, feminin, cocok untuk desain yang anggun, elegan, dan berkelas. Cuma satu huruf aja tuh, satu jenis huruf aja, tapi dia bisa bikin desain yang secantik ini gitu. Next ada kombinasi Bebas Nui dan Montserrat. Kombinasi font favorit nih untuk desain. Aku juga sering banget pakai Bebas Nui dan Montserrat, apalagi Montserratnya nih. Bentuknya tuh bersih, cocok digunakan untuk heading. Terus kontras antara Bebas dan Montserrat itu menghasilkan kombinasi font yang rapi. Tuh, lihat deh contohnya. Kelihatan profesional kan? Nah, oke. Itu adalah hanya sedikit dari rangkuman yang ada di Canva. Kalian bisa cek langsung aja di websitenya Canva. Teorinya udah, sekarang tinggal praktiknya kita latihan yuk. Buatlah satu desain dan uraikan nama serta jenis font yang dipakai dalam desain kalian tersebut. Oke, saatnya berpamitan. Semoga membantu dan semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam memilih font ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Bye!